Kak Dewi, ini Pak Ustadz sudah gabung ya? Sudah, Mbak. Oh, ya. Lanjut pada sesi ceramah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silahkan Ustaz. Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nusalli wa sallimu ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara-saudara sekalian, alhamdulillah kita bertemu akhirnya di bulan Syawal pada 1441 Hijrah. Alhamdulillah, pertemuan kita ini semoga menjadi pertemuan yang diberkahi, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian tentu saja kita sama berdoa agar saudara-saudara kita yang mereka terkena penyakit COVID-19 mereka disembuhkan Allah, dan kita yang belum terkena beserta keluarga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan wabah ini diangkat dari negeri kita sehingga nggak perlu ada istilah new normal, tapi kita tetap kembali normal ya. Back to normal, bukan new normal. Nah, kata new normal adalah pola dan tata hidup baru yang sama sekali baru, yang kita mencoba bersikap normal dalam suasana baru itu. Saudara-saudara sekalian, saya ingin memulakan kita dengan membaca satu surat Al-Quran, yaitu suratul Baqarah 185, walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan kemudian ini artinya di tukmilul iddah. Tukmilul iddah ini cukupkan bilangan. Ya, bilangan apa? Bilangan puasa. Jadi puasa itu nggak pernah bisa lebih dari 30 hari, dan tahun ini kita 30 hari. Dan tidak kurang dari 29 hari. Mayoritasnya biasanya Ramadan itu ada 29 hari. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan supaya kalian bisa membesarkan Allah ala ma hadakum. Ala ma hadakum, atas apa yang telah ditunjukkan kepada kalian. Kata-kata hadakum ini menunjukkan terkait dan sangat tergantung dengan kualitas keimanan kita kepada Allah. Jadi persoalan bagaimana kita membesarkan Allah itu nggak bisa dipaksa-paksa. Ya, sama seperti ketika pemerintah misalnya bilang disiplin, physical distance, social distance, mau kayak manapun masyarakat itu nggak bisa kalau memang standar kemampuannya untuk disiplin itu lemah, kira-kira begitu. Jadi ketika menganjurkan disiplin kepada orang yang lemah, standar disiplinnya yang harus diangkat itu adalah kemampuan dia untuk bisa bersikap disiplin. Jadi bukan, saudara-saudara ini hari raya seharusnya kita, ya itu seharusnya. Masalahnya untuk bisa sampai pada titik yang seharusnya itu bagaimana? Kira-kira begitu. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ada yang menarik ketika akhirnya ditutup dengan kata la'allakum tashkurun, supaya kalian bersyukur. Jadi kalau bahasanya supaya kalian bersyukur, sebenarnya saya ingin ngajak kita ini bicara dalam bahasa yang lebih lebih ilmiah, tapi tidak karena sama saya ilmiah itu bukan lantas nggak bisa dipahami. Jadi kalau ilmiah itu makin berat dipahami, otak makin susah, itu tandanya bukan ilmiah, itu masalah itu. Nah, jadi begini, kata-kata la'allakum tashkurun ini menunjukkan kalau begitu titik ketika kita puasa kan kata yang mengawalinya la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Ketika hari raya bicaranya supaya kalian bersyukur. Kalau begitu antara takwa dengan syukur, ini apa yang menjadi objeknya, ini apa gitu. Ya. Mungkin kalau boleh dikasih judul, tapi bukan judul, lebih tepatnya tema. Saya sedang bicara tentang karakter building ini. Ya, karakter building. Jadi saya ulang sekali lagi, antara takwa dengan syukur, ini pasti ada objek ini. Jadi kalau bicara puasanya, sasaran orang berpuasanya ini apa? Siapa yang dijadikan sasaran orang berpuasa? Kalimatnya orang beriman. Orang beriman dalam keyakinan kita, saya mohon maaf kalau kemudian katanya ini dihadiri,
mungkin saja oleh teman-teman yang tidak muslim, tapi insya Allah ini masukan baik untuk kita semua, karena saya akan berupaya objektif ini. Objektif dalam makna, itu tadi, saya sedang diskusikan bagaimana bicara dari sisi karakter building. Ya. Jadi kata beriman, maka tidak semua orang Islam dihukumkan sebagai orang beriman. Karena dalam Quran juga ada penjelasan ketika orang Badui datang dan mengatakan, kami sudah beriman, maka Nabi disuruh menjawab dengan mengatakan lam tu'minu, kalian belum beriman. Karena beriman itu butuh pembuktian. Ini tolong di garis merah gitu, atau di garis bawahi. Jadi beriman itu butuh pembuktian. I love you, kata seorang laki-laki kepada seorang perempuan. Saya pikir tetap saja perempuan itu tidak benar atau sangat lugu kalau kemudian dia menerima langsung kalimat itu tanpa ada pembuktian. Ya, karena sedalam apa sebuah cinta itu harus dibuktikan. Seorang perempuan menerima cinta seorang laki-laki menerima cinta seorang perempuan, itu kadar cintanya harus dibuktikan. Seorang datang ke toko emas, kemudian mengatakan saya mau menjual emas 24 karat, saya mau jual emas London. Saya pikir tukang emas yang benar, dia akan menguji emas itu dulu, untuk kemudian memeriksa benarkah karat dari emas ini. Nah, itu yang harus dipahami. Ya, sama dengan beriman. Beriman ini harus ada ujian. Ujian ini ujian pembuktian. Ramadan sasarannya yang dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Kemudian sepanjang Ramadan, menu Ramadan dari Allah. Nah, ini terlepas dari ada peristiwa. Karena terus terang Ramadan di berbagai belahan dunia ada umat Islam yang mengalami Ramadan dalam situasi perang. Ada umat Islam yang mengalami Ramadan, yang mereka menikmati atau mengalami Ramadan itu dalam situasi lapar. Negeri mereka kelaparan. Ada yang berlimpah kemewahan. Jadi sebenarnya, kalau hari ini kita berhadapan kemarin dengan bulan Ramadan di situasi pandemi COVID-19 yang luar biasa, bagi orang beriman, karena menjadi beriman itu tidak tergantung suasana di luar. Kalau orang ramai sholat, saya sholat. Kalau orang tidak sholat, saya tidak sholat. Kalau orang ramai puasa, saya puasa. Kalau orang tidak puasa, saya tidak puasa. Itu namanya ima'ah. Dan sikap ini tidak boleh dalam Islam. Sikap itu orang ramai sholat, saya sholat. Orang tidak sholat, saya tetap sholat. Orang ramai jujur, saya jujur. Orang tidak jujur, saya tetap jujur. Nah, itu yang sikap seorang mukmin. Jadi, mereka harus memiliki disiplin akhlak yang mereka punya, yang tidak boleh karena faktor cuaca di luar. Orang ramai ke masjid, karena bulan Ramadan saya ke masjid. Tapi begitu orang tidak ke masjid, saya pun tidak ke masjid. Sikap ini tidak dibenarkan. Karena ini bukan sikap mukmin. Sikap mukmin adalah sikap yang harus muncul di semua suasana dengan keadaan yang sama. Makanya Allah mengatakan dalam Quran, tarahum ruka'an sujjadan yabtaghuna fadlam minallahi wa ridwana. Tarahum, kalian akan melihat mereka. Siapa mereka? Mereka yang dalam situasi susah, senang. Mereka dalam situasi sendiri, berdua di tengah keramaian. Mereka waktu ada jabatan, tidak ada jabatan. Mereka waktu muda, mereka waktu tua. Mereka di semua situasi dan tempat manapun, ruka'an sujjada. Kalian akan menemukan mereka adalah orang yang rukuk dan sujud. Yabtaghuna fadlam minallahi wa ridwana. Karena fokus mereka adalah fadlam minallah wa ridwana. Keutamaan dari Allah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu. Makanya menu Ramadan di sini adalah menu pertama puasa, kedua qiyamul lail, ketiga tilawatul Quran, keempat berbagi. Saya sering menyebut dengan istilah berbagi. Kata berbagi di sini berinfak. Untuk bisa berinfak harus kita pahami seorang tidak harus kaya dulu untuk menjadi seorang yang dermawan. Ya, karena seorang dermawan tidak ditandai karena apakah dia punya harta atau tidak. Dermawan ini karakter. Dia bukan karena faktor di luar sana. Kalau seorang memiliki kedermawanan, maka dia tidak memiliki apa-apa pun dia bisa memberi. Ingat kasus Fatimah Az-Zahra. Saat itu dia sedang puasa 3 hari. Pada hari ketiga dia tidak, jadi 3 hari berturut-turut ada ujian di mana orang miskin datang, tawanan datang, orang lemah datang, untuk kemudian minta sedekah sama dia. Tapi dia bukan orang kaya. Fatimah bukan orang kaya. Sampai satu waktu ketika hari ketiga tidak ada yang bisa diberinya, cuma ada kalung. Masya Allah. Kalung pemberian ibunya di saat dia menikah. Itulah yang dia serahkan kepada
pengemis ini, yang kemudian pengemis ini menjualnya di pasar, dan kemudian akhirnya ketahuan oleh Abu Bakar menebus ini dan menyerahkan kepada Rasulullah. Rasulullah pasti sangat terkejut, karena Rasul kenal betul, itu kalung istrinya, Khadijah. Lantas kemudian Rasulullah tanya kepada Fatimah, bagaimana cerita kalung ini, kenapa bisa ada dijual di pasar? Apa kata Fatimah? Dia menceritakan peristiwanya. Apa yang kita bisa tangkap dari sini? Ya Allah, saya merinding nih. Apa yang bisa ditangkap? Jawabannya sederhana. Menjadi dermawan, Anda tidak harus jadi orang kaya dulu. Tapi menjadi dermawan, ada karakter yang terbangun dalam diri Anda, di mana Anda welas asih, di mana Anda pemurah, di mana Anda seorang yang mudah memberi, dan itu datang dari karakter, dari hati Anda, bukan dari yang lain. Nah, karena otomatis seorang dermawan paling ringan itu nanti akan ditandai dengan keceriaan pada wajahnya. Bahkan di Ramadan, di hari raya ini akan kelihatan. Apapun yang terjadi, dia akan memiliki wajah ceria, bahkan minimal seorang itu akan menunjukkan senyumnya. Harus Anda ketahui bahwa sekarang ini ternyata dunia tidak mengizinkan kita, dalam tanda petik, untuk menunjukkan senyum kita, karena kita disuruh menutup wajah kita pakai masker sekarang. Ya, jadi ada karakter-karakter yang itu natural sebenarnya, yang sebenarnya saya terus terang ini menjadi big question. Saya nggak percaya ini semua. Ya, bukan lantas yang saya maksud saya nggak percaya ada wabah dan sebagainya. Saya melihat ada yang kita sudah overdosis dalam penanganannya sampai pada tingkat akhirnya membunuh karakter asli kita sebagai manusia. Kita disuruh social distance. Padahal, mohon maaf, saya tidak menyalahkan social distance untuk sebuah kepentingan darurat, penyembuhan, tak ada masalah. Tapi ini tidak asli. Ini tidak natural. Karena naturalnya kita adalah makhluk sosial. Kita disuruh physical distance. Naturalnya kita adalah makhluk bermoral, beradab, yang kemudian tidak perlu menjauhkan diri dari siapapun. Apalagi sempat di Indonesia, pernah muncul kalimat, yang miskin, tolong jangan tularkan penyakit sama yang kaya. Yang kaya, tolong bantu si miskin. Kata-kata ini menunjukkan adanya keangkuhan sosial. Yang kemudian boleh jadi itu yang berakibat pada sampai sekarang pandemi di Indonesia belum menunjukkan tanda-tanda menurun. Sekarang angka kenaikan sudah di atas 600-an, 600-an per hari, ya. Dan anehnya dalam situasi seperti ini pemerintah tengah bersiap-siap untuk, bahkan di beberapa kantor saya sudah mendengar sudah disosialisasikan bagaimana new normal. Saya pikir tidak salah ketika memang ada kepentingan-kepentingan publik yang dibutuhkan, yang harus dikerjakan oleh satu instansi tertentu, yang mau tidak mau mereka harus menerapkan itu. Tapi jangan lupa, jangan sampai new normal ini dipahami sebagai kondisi bebas COVID, di mana akhirnya semua orang akan melakukan aktivitas seperti biasa, khususnya masyarakat yang mereka hanya berpikir bagaimana perut mereka harus berisi. Baik, kita pulang kepada cerita tadi. Ini mohon maaf ini ada recordnya ini ya. Nanti insya Allah boleh ulang ini, karena ini penting saya kira. Jadi saya mengatakan, ingat, Ramadan menunya 4. Puasa, qiyamul lail, kemudian tilawatul Quran, dan keempat berbagi. 4 menu ini tetap menjadi menu utama yang harus dikonsumsi oleh semua orang mukmin. Laki-laki, perempuan, tua, muda, kaya, miskin, punya jabatan, tidak punya jabatan, rakyat biasa, pemimpin atau orang terhormat, semua. Mereka harus mengkonsumsi menu utama ini. Nah, 1 bulan itu waktu yang cukup untuk change your character, ya, merubah karakter. Jadi sebenarnya Ramadan ini bukan sekedar sebuah bulan di mana amaliyat kita akan dinamis, bukan. Tapi bulan di mana Allah sedang ingin kita punya karakter baru, karakter positif. Allah mau misalnya, Allah mau setiap waktu sahur kita bangun. Allah mau itu. Kenapa harus setiap waktu sahur kita bangun? Baca sekian banyak buku motivator. Saya punya banyak buku. Salah satu yang menarik tulisan Anthony Robbins. Anthony Robbins itu mengatakan setiap hari Anda harus membuat 5 rencana kerja positif Anda. Anda tulis dalam satu notes atau kartu catatan Anda, yang kemudian hari ini saya akan tersenyum kepada si Anu misalnya. Saya akan memberi uang kepada sekian orang miskin. Hari ini saya akan 5. Kalau hari ini tidak selesai, Anda harus double itu pada hari berikutnya. Dan kapan rencana itu harus dibuat adalah sebelum subuh. Raghib Sirjani, seorang ulama historian dari Mesir, itu pernah menceritakan dan menulis buku yang sempat viral di Indonesia, Keajaiban Sholat Subuh. Mungkin pernah membaca buku ini, cuma buku tipis saja.
ya, buku tipis. Beliau membandingkan di buku itu dua kehidupan antara Amerika dengan Mesir, negara dia. Kairo dengan tempat dia tinggal selama ada di Amerika. Apa dia bilang? Orang Amerika jauh sebelum subuh sudah bangun bahkan untuk anjingnya. Coba bayangin itu ya. Dia sudah bangun jauh sebelum subuh bahkan untuk anjingnya. Sementara kita setelah matahari terbit pun belum terbangun. Bagaimana kita berharap Tuhan akan memberikan keutamaan, akan menyerahkan mandat kepemimpinan bumi kepada bangsa yang tidurnya saja pun kesiangan. Logikanya sangat sederhana. Ya. Artinya, orang Amerika pagi-pagi mereka sudah membawa anjingnya keliling. Masih gelap. Sementara kita yang dia bilang itu adalah Mesir. Dan mengambil sampel Kairo. Kairo adalah ibu kota negara. Saya pikir, Kairo, mau Mesir, mau manapun, itu sama sekali sama dengan republik kita. Pernyataannya, oke lah kita punya keyakinan, kita akan menjadi bangsa besar. Saya mau tanya, apakah menurut kita, saya tidak bicara tentang kita sebagai aku di sini, Muslim, ya, tapi kita sebagai sebuah bangsa. Apakah Tuhan akan menyerahkan kepemimpinan dunia terhadap orang Indonesia, apapun agamanya, kepada kita dengan kondisi karakter manusia yang seperti ini? Yang sering saya mengatakan kalau jumpa lampu merah ada hijau, ada kuning, ada merah, ada hijau, ada kuning. 3 lampu ini. Merah tanda berhenti, hijau tanda jalan, kuning tanda waktu harus segera berhenti dan jangan melampaui. Ya. Tapi apa yang terjadi? Faktanya merah tanda berani, kuning masih ada kesempatan jalan, hijau tanda jalan. Artinya semuanya jalan. Ya, apalagi orang Medan, maju terus, pantang mundur. Lampu merah sekalipun tidak ada masalah. Ya, jadi semuanya ditabrak sehingga merah tanda berani, hijau tanda jalan, kuning tanda masih ada kesempatan jalan. Berhentinya kapan? Berhenti nanti kalau udah tabrakan. Itu pun luar biasanya jarang terjadi tabrakan di posisi perempatan seperti ini. Kenapa? Karena ternyata ada satu ilmu baru atau karakter baru, kita lebih siap menghadapi kondisi suddenly. Artinya kondisi tiba-tiba, kondisi yang sifatnya di luar makanya apa yang terjadi bagi kita ngadapin wabah yang begini luar biasa, dunia begitu mencekam, kita masih bisa senyum. Kenapa? Kita sudah terbiasa menghadapi fakta di luar di luar rancangan, di luar plot kita semua. Nah, ini sebenarnya tidak diharapkan, ya. Baik. Sahur untuk membangun karakter. Kemudian puasa untuk membangun empati. Kemudian tilawatil Quran. Jadi kalau Quran, jika di sini ada yang tidak muslim misalnya, maka mereka harus bicara tentang kitab suci. Kita harus bicara tentang kitab suci. Kitab suci adalah GPS. Kitab suci adalah roadmap. Roadmap apa? To success. Kitab suci adalah roadmap to success. GPS to success. Our goal, ya, tujuan kita. Mau kemana kita? Jangan takut, Anda tidak akan tersesat. Silahkan rencanakan kehidupan Anda di sini sekarang, ya. Dan silahkan jadikan kitab suci yang mendrive Anda. Kalau sudah kitab suci yang mendrive kita, Anda jangan takut. Persoalannya sekarang adalah apa yang membuat kitab suci tidak berdaya untuk menjadi driver kehidupan kita adalah kita tidak memiliki keyakinan. Kita percaya itu kitab suci, tapi kita tidak yakin. Itulah sebabnya sebenarnya kesibukan Ramadan seorang mukmin adalah mereka pulang kepada Quran, mereka membacanya, seharusnya bukan sekedar membaca dengan tujuan dapat pahala, tapi membaca untuk kemudian meyakini bahwa mereka harus menerapkan nilai-nilai. Kalau sering saya pakai bahasa untuk orang kantoran, mereka harus mengambil nilai dari Quran dan menginstal ke dalam kepribadian mereka. Sehingga pertanyaannya sekarang setelah Ramadan, ada berapa nilai Quran yang sudah Anda hidupkan dalam diri Anda? Tolong jangan lupa, ada 6.326 ayat Quran. Ada 114 surat, ada 30 juz. Nah pertanyaannya, ada berapa surat yang sudah bisa dikatakan dia hidup dalam diri Anda? Dia sudah on dan sudah mendrive Anda. Pertanyaan ini akan menjadi sesuatu pertanyaan yang memilukan bagi kita jika itu sama sekali tidak ada. Apalagi jika pertanyaan sederhana yang ditanyakan, sudah berapa kali khatam Quran Anda di bulan Ramadan? Untuk sekedar khatam saja. Khatam itu artinya membaca dari Fatihah sampai surat An-Nas. Jika ini pun Anda tidak berdaya, maka pertanyaan selanjutnya, seperti apa Quran bagi Anda selama ini? Ketika kita meyakini bahwa hidup kita akan bahagia, ternyata saya menarik kemarin ada
tadi malam saya baru sekian lama saya sudah menyimpan video Ibu Saparinah dengan Deddy Corbuzier itu dalam wawancaranya. Ada satu poin yang saya catat di pernyataan Ibu mantan menteri kita ini, bahwa bahagia itu bukan pada jabatan, bahwa bahagia itu bukan pada fungsi struktural yang kita punya, tapi bahagia itu ketika kita pada hati kita. Ini yang menarik nih, bahagia itu di hati kita. Dan ketika hati kita diisi oleh keimanan. Maka jangan heran ketika Anda menemukan seorang pemulung, mungkin itu viral ya di sosmed beberapa waktu yang lalu, seorang pemulung yang mendatangi masjid dan memberikan infak ke masjid. Dan jumlahnya fantastis. Masya Allah. Jadi bukan dalam jumlah yang sedikit, tapi jumlah yang fantastis. Berapa tahun yang lalu, seorang pemulung yang menyerahkan bukan bantuan, tapi sifatnya dia mau bayar kurban, dan dia kurban bukan kambing, tapi lembu. Dengan duit yang jumlahnya fantastis, yang menyebabkan pengurus masjid menangis. Karena sebab apa? Tidak menyangka ada seorang yang mereka lihat gembel, tapi ternyata seorang itu memiliki hati yang dermawan dan mampu memberi. Ini yang menarik, ya. Generasi atau bangsa yang mampu memberi, ini yang dibangunkan oleh Rasulullah. Ingat, di bulan Ramadan, Nabi Muhammad itu ternyata adalah seorang manusia yang kata sahabat, berinfaknya kayak angin. Orang tidak minta saja dikasih, apalagi yang minta. Coba pahami dulu sebentar. Apa makna atau filosofi dari nggak minta saja dikasih, apalagi yang minta? Kalau orang tidak minta, pertama, karena dia berlebih. Kedua, karena dia cukup. Ketiga, karena dia punya harga diri. Jadi berlebih, cukup, dan punya harga diri. Pertanyaannya, bagaimana orang seperti ini harus dikasih? Jadi, kalau begitu, jangan fokus kepada yang dikasih. Fokus kepada yang mengasih. Pertanyaannya, kenapa harus tetap memberi kepada orang yang sama sekali tidak minta sekalipun? Karena ternyata di Ramadan, Nabi sedang, itu tadi, mengajarkan kepada kita, jadilah manusia pemberi. Bukan manusia penuntut, bukan manusia peminta-minta. Dan bukankah Islam adalah agama yang salah satu rukun Islamnya adalah bayar zakat? Jangan lupa tuh, bayar zakat. Bayar zakat itu artinya Anda harus sudah lebih. Anda sudah harus lebih dari cukup. Kebutuhan Anda sudah terpenuhi, sehingga Anda harus menjadi manusia pemberi. Pemberi apa? Pemberi zakat, pemberi infak. Kalau Anda tidak memiliki kemampuan memberi secara material, Anda beri senyum Anda. Anda beri dalam doa Anda. Itu yang di bulan Ramadan saya selalu mengatakan. Saudara-saudara, apakah jika Anda dengan mencaci maki kegelapan, maka gelap akan berubah menjadi terang? Tidak. Apakah kalau kerja Anda mencaci maki orang-orang yang melakukan kesalahan, maka orang salah akan berubah menjadi pintar? Tidak. Apakah ketika Anda mengajari anak Anda membaca, dan anak Anda terbata-bata membaca, dan menunjukkan ketidakmampuannya untuk membaca, terus Anda marahi, goblok, tidak mengerti apa-apa, capek di sekolah, kan begini aja tidak ngerti? Pertanyaannya, apakah seketika anak Anda bisa menjadi lancar membaca? Tidak. Maka itu yang sering saya sampaikan di masyarakat di Ramadan, khususnya kemarin. Kalau Anda menemukan pemimpin Anda adalah orang yang menurut Anda tidak layak karena tidak memiliki kapasitas. Pertanyaan saya, apakah dengan mencaci makinya dia akan berubah menjadi pemimpin yang baik? Tidak. Kenapa Anda tidak memberikan doa Anda minimal kepada Tuhan Anda dan minta kepada Tuhan Anda agar Tuhan Anda bisa merubah hatinya dan hatinya akan membentuk dia untuk membangun karakter positif dan bersama Anda membangun negeri ini menjadi lebih baik? Kenapa Anda lelah sekali untuk kemudian mencaci maki dan sebagainya, mengatakan goblok, tidak mengerti apa-apa, pemimpin dungu, pemimpin katruk, macam-macam semua? Pertanyaan saya, selesaikah masalahnya? Tidak. Kenapa tidak menurunkan tensi Anda untuk kemudian berpikir lebih positif seperti Nabi Muhammad SAW? Ketika orang bahkan ingin membunuhnya, dia masih menadahkan tangan dengan mengatakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Tuhan, tunjuki kaumku ini karena dia tidak tahu. Lihat, bukankah karakter ini yang sedang dibangunkan sama kita? Kenapa tidak kita ambil kesempatan 30 hari kemarin dengan berdoa, Tuhan, tolonglah jadikan kami bangsa yang bertakwa. Tolonglah Tuhan bimbing kami. Tolonglah ajak kami. Tolonglah. Orang tanya, orang bilang sama saya, apa saya sudah berubah? Tidak, saya tidak berubah. Saya tidak akan pernah bisa kompromi dengan ketidakbenaran. Saya tidak akan pernah bisa kompromi dengan kebatilan. Saya tidak akan pernah menjual diri saya untuk sesuatu yang sedikit dari dunia ini.
Tapi saya sedang berpikir bagaimana sebenarnya Muhammad SAW membangun dirinya untuk menjadi manusia perubah. Itu yang paling penting. Dan saya tidak sedang berpikir, tapi akhirnya saya mencoba menerapkannya. Dan itu sulit, karena bisa jadi yang saya lawan adalah orang-orang yang mengira mereka sudah berada di posisi yang benar. Nah baik, kita bicara tentang hari rayanya sekarang. Saudara-saudara, apapun ceritanya Ramadan sudah berlalu. Kemarin hari Ahad kita sudah masuk pada hari pertama Syawal tahun ini. Ada satu pelajaran penting, saya mohon maaf ini harus saya ingatkan, karena sempat heboh juga isu tentang bakal terjadi dukhon tanggal 15 Ramadan yang lalu. Ya, dengan dalil bahwa kalau Ramadan ada jatuh 15 Ramadan jatuh pada hari hari Jumat, maka Jumat subuh akan terjadi dukhon. Padahal saya bilang itu dalil yang dikemukakan oleh beberapa ustadz kondang yang saya bilang nggak usah pakai dalil hadis, anak sekolah juga bisa bantah itu. Subuh di mana? Indonesia? Subuh di Saudi? Subuh di Amerika, New York? Atau subuh di India? Coba dulu. Subuh Jakarta sama subuh Medan saja sudah beda. Ini subuh yang mana ini? Jadi kritik terhadap pernyataan mereka harus kita, kalau mereka cuma pakai otak, kita juga harus pakai otak kritik. Ya. Kemudian dia bilang dukhon itu akan terjadi bom, akan membuat dunia waktu itu 40 hari 40 malam cahaya matahari nggak masuk. Masih bisa hidup kita rupanya 40 hari 40 malam nggak dapat cahaya matahari. Coba bayangin, very dark. Sangat gelap di bawah. Karena matahari tidak masuk. Sedikit cahaya matahari tidak masuk ke bumi akan merubah konstelasi kehidupan bumi. Pertanyaannya, 40 hari 40 malam, apa waktu yang masih sangat sedikit untuk menghentikan kehidupan di muka bumi? Saya pikir pakai otak dulu. Ya. Sehingga saya mengatakan, dan jauh sebelum Ramadan, ketika isu ini disebarkan, setidaknya secara intens, ada dua orang kondang di Republik ini selalu menyebarluaskan ini, saya selalu membantah, saya tidak merekomendasi mereka, itu berulang-ulang saya katakan. Demi Allah, bukan karena saya benci sama mereka, tapi kita harus hati-hati, saya bilang. Bicara akhir zaman, itu dalilnya harus dalil sahih Al-Quran, harus dalil hadis, yang tidak diperselisihkan. Kalau diperselisihkan, itu tidak bisa menjadi akidah sama kita. Karena kalau akidah masih diperselisihkan, bagaimana bisa disebut akidah? Ya. Yang namanya akidah itu sama sepakat bahwa kita memang itu dia. Kita sepakat Tuhan itu Allah. Kita sepakat bahwa Nabi Muhammad Rasulullah. Kita sepakat kitab suci adalah Al-Quran. Kita sepakat dengan malaikat. Kita sepakat dengan hari kiamat. Kita sepakat. Kalau masih ada sesuatu yang diperselisihkan, itu bukan akidah. Karena akidah itu tidak boleh sesuatu yang diperselisihkan. Tapi kalau ibadah, boleh silakan. Anda mau pakai kunut subuh, tidak pakai kunut subuh, lah bahasa, tidak ada masalah. Tapi kalau akidah tidak bisa. Orang yang paling lemah pun harus menerima ini sebagai sesuatu yang prinsip. Makanya di forum ini saya mengingatkan kepada kita hati-hati. Apalagi kalau sudah bicara akhir zaman. Yang nyampaikan cerita akhir zaman sama kita siapa? Rasulullah. Kalau gitu tanya Rasul. Jangan pakai duga-dugaan. Menurut saya akan terjadi begini-begini. Itu tukang ramal itu. Nah, lihatlah, ini kan terjadi begini, makanya ini begini, makanya itu ilmu cocokologi. Nah, saya semoga Allah menjaga kita untuk hati-hati. Ini fitnah yang sempat di sebalik wabah COVID, fitnah yang muncul di tengah kita terkait masalah fitnah akidah, yaitu tentang adanya dukhon. Ya. Kemudian beredar juga di ujung Ramadan, jika Ramadan 5 minggu. Ya, 5 Jumat, ada 5 Jumat Ramadan, maka pada malam Jumat kelima itulah Lailatul Qadar. Itu juga tak ada dalil. Itu kemarin itu. Ya, jadi dua ini merupakan fitnah yang saya mengingatkan kepada kita di era sosmed yang luar biasa dahsyatnya ini, hati-hati setiap mendapatkan informasi. Karena saya mempelajari karakter orang bersosmed itu seringkali malas baca. Baca judul sedikit, baca isi sedikit, sudah langsung share sana, share sini. Padahal belum tentu itu informasi benar. Apalagi kalau sudah di situ dikatakan menurut Ustadz Anu, wah ini Ustadz kondang, share sana, share sini. Padahal dia belum dengar sama sekali. Itu masalah itu nanti, berbahaya sama kita. Ya, harus betul-betul kita dapat, kemudian kita share. Ya, nanti yang ingin dapat, nah ini sekaligus promo saya, yang ingin dapat broadcast saya setiap hari, boleh nanti silakan simpan nomor WA saya. Nomor HP saya itu nomor WA saya. Nanti silakan minta ke saya, Ustaz, masukkan saya dalam daftar broadcast. Nanti setiap hari saya ada broadcast. Kemudian mau dengar ceramah saya, lihat di YouTube Abdul Latif Khan. Silakan, insya Allah. Baik, kita balik.
hari raya ini adalah Idul Fitri. Saya sering mengatakan, kalau pakai bahasa saya pinjam Renat Kasali, itu Idul Fitri itu turn around. Kita mutar balik. Kenapa harus turn around? Karena kita sudah nyasar. Nyasar kemana? Allah mau sejak kita mukallaf itu dibebani hukum, sampai mati kita harus menjadi hambanya, Abdullah. Ya, tapi faktanya tidak sedikit orang yang dalam perjalanan hidupnya dia jadi hamba Allah waktu lahir, tapi kemudian ketika dia meninggal dia sudah tidak menjadi hamba Allah lagi. Ya, dia tidak menjadi hamba Allah, dia sudah menjadi hamba dinar, hamba istilahnya hamba duit, hamba jabatan, hamba perempuan, hamba kesenangan, hamba dunia. Nah, Idul Fitri adalah waktu kita, kalau bahasa komputer kita ngedefra, merecovery. Kalau bahasa yang lebih umum, merefresh. Atau bahasanya meresetting. Apa yang kita defrag, apa yang kita recovery, apa yang kita refresh, apa yang kita resetting adalah kepribadian kita, kemanusiaan kita. Sudah terlalu lama kita ini menganggap, aku suami ya, kau cuma istri. Kepala rumah tangga itu aku ya. Nah, itu satu. Aku pimpinan di sini. Tolong ya, tidak boleh ada yang tidak boleh, atau ada yang boleh keluar dari kebijakan yang saya buat. Karena saya pimpinannya. Saya yang bertanggung jawab. Saya ingat pernyataan Michael Jordan, salah satu pebasket handal di Amerika, itu pernah bilang begini, ketika ditanya apa rahasia sukses dia, apa resep sukses, dia cuma jawab, our team. Ya, tim kami. Dia bukan bilang my team. Kalau my team itu masih ada keangkuhan, tapi our tim kami. Rahasia sukses saya adalah kami, bukan aku. Saya khilaf, apakah ini pernah dikatakan Maradona? Ya, sepertinya saya pernah dengar seperti itu juga. Maradona menyatakan keperkasaan di lapangan sepak bola itu bukan karena dia hebat, tapi Argentina, tim Argentina yang hebat. Nah, manusia-manusia seperti inilah yang sebenarnya Nabi SAW misalnya tidak pernah menyebut para sahabat sebagai murid-muridnya, tidak pernah sekalipun. Kalian adalah murid-muridku ya, aku guru, tidak pernah. Aku pimpinan, tidak pernah. Aku nabi ya, supaya kalian paham ya, tidak. Tapi Nabi menyebut mereka sebagai sahabat-sahabatnya. Sahabat adalah join saya. Sahabat adalah CS saya. Sahabat adalah tim yang bersama saya membangun peradaban Islam ini. Lihat, seorang sekelas Muhammad SAW ternyata tidak pernah mengakukan kehebatannya di hadapan kita semua. Tapi dia selalu menyatakan bersama ashabi. Bahkan kalian jangan mencaci maki sahabatku. Kenapa? Selemah apapun, mereka adalah support dari pembangunan peradaban luar biasa itu. Oke, kita coba urai lagi ya. Jadi turn around, kita turn around, or turn back, kita balik. Kita mutar balik kemana? Kepada posisi asal kita. Posisi apa? Posisi di mana Tuhan merencanakan kenapa kita harus ada di dunia ini. Apa rencana Tuhan ketika ternyata dia mengatakan kenapa kita harus ada di dunia ini? Jawabannya satu. Tuhan merencanakan kita jadi khalifahnya. Apa tugas khalifah? Mandataris, pengganti. Sebenarnya kita kerja di kantor kita, itu sebenarnya kerjaan Tuhan tuh. Saya di sini, ini sebenarnya kerjaan Tuhan. Menjadi presiden itu kerjaan Tuhan. Jadi menteri itu kerjaan Tuhan. Jadi gubernur itu kerjaan Tuhan. Cuma kan Tuhan nggak mungkin turun dari langit kalau pakai bahasa umumnya. Untuk kemudian coba ngurusin jadi presiden Indonesia, ngerjain telekomunikasi, kerjain multimedia. Tidak, nggak urusan Tuhan. Maka dia kirim wakil-wakilnya. Siapa wakil-wakilnya? Kita. Kenapa kita berada di posisi kita sekarang? Karena Allah kasih karunia kecil yang bernama ilmu, bernama skill, bernama kompetensi, bernama integritas, dan sebagainya. Pakai ini, kata Tuhan. Supaya apa? Ayyu ammaru fiha. Lakukan proses memaksimalkan dirimu dan memberikan kontribusi positif terhadap atau dalam kehidupan dunia. Itu yang disebut dengan memakmurkan dunia. Makanya kalau ada manusia yang melakukan perusakan di muka bumi, Allah salahkan dia. Kenapa? Karena itu bukan rencana Tuhan dan itu bukan mau Tuhan. Itu yang harus kita garis bawahi dulu. Ya. Nah, jadi dari sini nanti akan kita lihat bahwa ternyata Idul Fitri itu bukan bicara Anda bersih dari dosa, habis itu silakan buat dosa lagi. Bukan itu ceritanya. Idul Fitri itu Anda memahami fungsi kemanusiaan Anda, dan kemudian menghidupkan kembali, meng-on-kan kembali semua fungsi yang sudah mati, karena sebab ada sesuatu yang lain selama ini. Ya, Idul Fitri itu Anda, saya ulang sekali lagi, meng-on-kan semua fungsi kemanusiaan Anda dalam bingkai Anda sebagai hamba Tuhan. Siapapun Anda. Kalau Anda seorang pemulung sekalipun, kalau Anda seorang tukang sampah sekalipun, Anda harus tahu bahwa dalam tanda petik sebenarnya itu pekerjaan Tuhan yang Anda harus kerjakan secara optimal.
dinilai atau tidak dinilai, di like atau dislike, tidak ada masalah. Anda harus menunjukkan kelas Anda bahwa Anda memang layak menjalankan fungsi itu. Kira-kira begitu memahaminya. Ya, jadi inilah sebenarnya manusia yang diharapkan pada hari H Idul Fitri itu, muncullah manusia-manusia yang tersadarkan kembali pada fungsi-fungsi kemanusiaan mereka. Maka saya sering mengatakan sebenarnya orang-orang Muslim itu dibutuhkan untuk bisa optimal di hari raya. Apakah kita sudah optimal? Jawabannya tidak. Mayoritas kita tidak optimal. Saya memperhatikan kesibukan menjelang hari raya kemarin itu lebih banyak dilakukan oleh orang-orang yang tidak berpuasa. Muslim memang, tapi dia tidak puasa. Kenapa? Karena dia ribut dan sibuk dengan lebaran. Dan lebaran itu siapa saja bisa ikut. Muslim, tidak muslim bisa ikut. Tapi Idul Fitri tidak bisa semua orang ikut. Kenapa? Karena Idul Fitri itu hasil dari sebuah proses. Dia capaian dari sebuah kerja. Maka tidak mungkin orang yang tidak kerja akan bisa menikmati itu. Tidak mungkin itu. Ya. Jadi siapa orang yang bisa mendapat nikmat Idul Fitri? Ya orang yang kerja. Mereka akan mendapat hasil sesuai dengan kinerja mereka. Kira-kira begitu. Nah, di situasi inilah sebenarnya seseorang akhirnya terupgrade posisinya. Karena kan kalau Allah mengatakan la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Apa sih untungnya takwa? Takwa itu adalah syarat mutlak masuk surga. Takwa itu adalah syarat untuk makhraja, adanya jalan keluar dari Allah. Takwa itu adalah syarat untuk menghilangkan indah gulana. Ya, karena kalau bahasa Quran, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja", siapa yang bertakwa maka dikasih jalan keluar, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, kemudian dia dikasih rezeki over target. Targetnya dapatnya over. Kenapa over? Dia bisa cek nanti ketika proses evaluasi dilakukan, oh ternyata kemarin ada orang yang bayar lebih dan dia mengatakan untukmu saja. Ternyata ada proyek yang di luar rencana kita dapatkan. Ternyata alhamdulillah biaya kesehatan yang harusnya kita keluarkan, biaya sakit ternyata semua kita sehat sehingga biaya itu tidak keluarkan. Banyak biaya-biaya tidak terduga yang kita sudah siapkan ternyata tidak harus dikeluarkan. Ini yang dimaksud dengan bi ghairi la yahtasib, ya, dan seterusnya. Jadi artinya takwa ini adalah kekuatan yang dibutuhkan. Takwa ini harus menunjukkan kelas kita. Dan sebenarnya menjadi bertakwa adalah sesuatu yang luar biasa. Ya, menjadi bertakwa itu sesuatu yang luar biasa. Jangan pernah takut untuk menjadi bertakwa. Karena kalau Anda bertakwa, Anda orang kantoran, Anda bertakwa, apakah tanda takwa Anda ditandai dengan setiap masuk kantor Anda sholat duha, kemudian baca Quran setengah juz? Tidak, bukan itu. Karena kalau untuk sekedar sholat duha dan baca Quran, Anda bisa lakukan itu tanpa harus masuk kantor. Hari libur juga bisa Anda lakukan. Takwa Anda di kantor itu ditandai dengan kalau fingerprint Anda harus paling lambat jam 7 pagi, maka Anda sudah bisa jam 7 kurang 5 minimal. Anda sudah taruhkan fingerprint Anda. Apakah itu adalah mana Allah lebih suka, lambat atau orang yang tepat waktu? Saya pikir jangan mengeksploitasi Tuhan untuk mengatakan saya terlambat karena saya sholat duha, saya terlambat karena saya baca Quran, saya terlambat karena saya tadi berdoa begitu panjang. Sorry. Tuhan juga tidak menyuruhmu berdoa terlalu panjang untuk kemudian kau menganiaya pekerjaan. Tidak begitu. Sehingga orang bertakwa dalam kantornya adalah orang yang menunjukkan kemampuannya, kapasitasnya, integritasnya, apalagi kompetensi yang dia punya. Sehingga orang bertakwa adalah orang sukses. Orang bertakwa putus ya Mbak Dewi. Putus. Ayo di-give paketnya Ustaz. Lagi keren-kerennya Bagus-bagusnya tuh. Oh, jadi Bang Ipul kayaknya. Itu masih join. Lupa di-give tadi. Ayo Mas sudah Saiful join aja lagi ya? Mas Saiful. Nah, Bang Ipul dulu. Kok Ustadz? Sudah? Lanjutkan Pak Ustadz, tolong dilanjutkan. Udah masuk. Saya nggak tahu kenapa bisa mati ya. Sudah bisa saya lanjut ya? Bisa Ya, Pak. silakan Pak Ustadz. Sinyalnya mungkin jelas tadi Pak. Iya, saya pakai IndiHome loh. Atau saya putus IndiHome-nya, saya masuk ke paket biasa, Telkomsel. Nggak apa-apa Pak. Lanjutnya Pak. Baik. Gambarnya Jadi muter tadi Ustaz. saya
Udah bisa ya? Udah bisa Ustaz. Baik, ini pas lagi makan, lagi enak-enaknya makan tuh tadi itu. Baik, saya lanjut ini. Jadi orang bertakwa itu bukan karena faktor dia sudah buat apa pada Tuhan. Tapi orang bertakwa setelah dia meyakini bahwa dia adalah hamba Tuhan atau hambanya Allah, dia buat apa untuk kehidupannya. Sehingga takwanya seorang suami, tanya sama istrinya. Takwanya seorang tua, tanya sama anaknya. Takwanya tetangga, tanya sama tetangganya. Takwanya pegawai, tanya sama pimpinannya. Sama timnya. Takwanya, pokoknya semua kita. Bukan aku yang bisa mengukur aku bertakwa apa tidak. Tapi aku bisa tahu apakah benar aku sudah bertakwa atau tidak. Karena sering saya mengatakan, bulan Ramadan itu hakikatnya adalah bulan di mana seseorang sedang mengaudit posisi dirinya di hadapan Tuhan, sehingga hasilnya dia sudah bisa tahu dia layak surga atau tidak. Layak surga atau tidak yang tahu cuma aku dan Tuhan. Tuhan sudah pasti tahu aku ini di mana, surga atau neraka. Tapi aku juga tahu, aku layak nggak masuk surga di ujung Ramadan. Di bulan Syawal ini, jika saja aku mati hari ini, kira-kira aku masuk surga atau harus masuk neraka dulu. Karena kalau bahasa masih ada aku harus masuk neraka dulu, itu pasti poinnya ada dosa kemarin. Kalau poinnya ada dosa, itu pasti dosa yang belum diampunin itu. Karena kalau dosa itu kan ada dua dia. Satu dosa kepada Tuhan, satu dosa kepada makhluk. Ya. Nah, sekarang ketika aku belum yakin aku masuk surga, kalau aku mati hari ini, aku yakin masuk surga, tapi aku pasti masuk neraka dulu. Na'udzubillah min dzalik. Maka pasti masuk neraka dulu, itu pasti karena sebab faktor dosa. Ini saya ulang tadi ya. Jadi, kalau poinnya adalah karena sebab faktor dosa, maka di situ akan kelihatan. Kalau begitu, pasti ada dosa, bukan yang belum diampuni. Yang dia pasti belum minta maaf nih sama Tuhan. Dia pasti belum minta ampun nih. Ya. Bisa diputar handphonenya Ustaz. Miring soalnya. Sebentar ya. Sebenarnya handphonenya sudah posisi ini setelah dia apa? Oh. Setelah dia... Ini aja lah ya. Ya, sudah Ustaz. Ya. Baik, karena tadi setelah dia mati langsung posisinya sudah apa? Udah bisa. Baik, saya ulang sekali lagi. Jadi kata kuncinya adalah ketika dia sudah berdosa dan dia belum yakin dia masuk surga, itu pasti saya ulang sekali lagi ada dosa. Dan dosanya dosa yang mana? Dosa yang belum diampuni. Kalau dosanya adalah dosa yang belum diampuni, itu karena dia belum minta ampun. Jadi jangan bilang Tuhan belum mengampuni dia. Karena kalau dia bilang, oh Tuhan belum ampuni saya, Anda tahu dari mana? Anda sudah minta ampun belum? Saya sudah minta ampun, tapi Tuhan belum ampuni. Anda bisa tahu dari mana Tuhan belum ampuni? Karena saya masih melakukan dosa lagi. Kalau begitu Anda belum minta ampun. Tuhan tidak mungkin belum mengampuni Anda kalau memang Anda sudah minta ampun. Dan ciri Anda sudah diampuni oleh Allah karena Anda sudah benar minta ampunnya. Minta ampun yang benar itu Anda sebenarnya memang pertama Anda menyesal, kedua Anda benci pada dosa yang sama, ketiga Anda bertekad untuk tidak melakukan dosa yang sama. Kenapa? Karena dosa itu merusak hidup Anda, merusak kebahagiaan Anda, merusak ketenangan Anda, dan merusak masa depan Anda. Maka Tuhan tidak mau. Karena Tuhan juga berkepentingan agar kita ini sukses. Kenapa? Loh, kita kan rencana Tuhan. Nah, kalau mau dipahami begitu. Kita hadir di dunia ini kan rencana Tuhan, bukan rencana setan. Manusia ini datang ke muka bumi, Allah lah yang merencanakan itu. Dan pastilah Allah tidak merencanakan sesuatu yang tidak ada perbekalan untuk rencananya ini sukses akhirnya terlaksana. Nah, kalau kemudian ada kegagalan, itulah kenapa dia siapkan keampunan. Nah, keampunan hanya diberikan kepada orang yang minta ampun sama dia. Jadi kalau sekarang ada di antara kita yang masih belum plong memasukin Idul Fitri, kayaknya saya masih berat nih Ustaz, karena terus terang dosa saya banyak. Ya sudah, minta ampun. Masalahnya bukan itu Ustaz. Jadi apa? Saya juga masih senang dengan dosa ini. Nah, itu masalah Anda. Jadi masalahnya Anda masih menikmati dosa itu, Anda masih menjadikan dosa ini sebagai sumber kehidupan, sumber adalah apa namanya lagi, supaya bisa survive dalam kehidupan, supaya merasa lebih nyaman, lebih enak. Karena kalau terus terang, Ustaz, saya sebenarnya nggak mau berdosa, tapi terus terang, melalui dosa ini saya bisa banyak berbuat kepada masyarakat, saya bisa berinfak. Nah, alhamdulillah setiap saya korupsi itu 20% Ustaz saya infakkan untuk orang miskin. Lah, siapa yang nyuruh Anda harus korupsi? Dan siapa yang menyuruh Anda untuk memaksa diri agar Anda berinfak sama orang miskin dengan jumlah yang segitu fantastis? Siapa yang suruh Anda? Percayalah, saudara, perhatikan orang yang ditangkap KPK misalnya, adalah orang yang selalunya mereka sudah lebih dari cukup dari kebutuhan hidup mereka. Nggak ada orang susah ditangkap KPK. Yang ditangkap KPK itu orang yang rumahnya besar, mobilnya lebih dari satu, investasinya banyak, rekeningnya gemuk.
Kenapa mereka masih ditangkap KPK? Karena mereka rakus. Jadi kalau Anda fokus kepada dunia, Anda tidak akan pernah berhenti. Anda akan hanya berhenti kalau bahasa Nabi, sampai tanah itu disumpalkan ke mulut kita. Baru kita berhenti dengan kecintaan dan kerakusan terhadap dunia ini. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Nah, jadi apa yang bisa menghambat kita betul mengalami Idul Fitri adalah dosa. Maka dosa ini silakan minta ampun kepada Allah. Sesama orang silakan datang kepada orang itu dan kemudian mintalah kehalalan dari orang itu. Nah, ini yang sering kita sebut dengan istilah halal bihalal. Ustadz, bagaimana kalau orangnya tidak muslim? Apakah saya perlu juga dan wajib minta maaf? Anda muslim tidak muslim, Anda akan ke akhirat. Jangankan tidak muslim, tikus, kucing, semut saja pun kalau Anda punya sesuatu yang salah, di akhirat Anda ketemu sama itu. Anda harus mempertanggungjawabkan. Kultu yang Anda tindas di rambut Anda pun harus Anda pertanggungjawabkan. Kenapa? Allah Maha Adil. Allah tidak akan membiarkan seorang masuk surga sebelum keadilannya dia tegakkan. Allah tidak akan benarkan seorang masuk neraka ketika dia masih merasa diri zalimi dan karena sebab itu dia masuk neraka. Tidak. Allah selesaikan dulu masalahnya dalam mahkamah hisab. Nah, itu yang harus kita pahami itu. Sehingga sebenarnya maunya Allah ini apa nih di bulan hari raya ini? Allah mau kita back to the best. Nah, kira-kira begitu kalau bahasa saya. Kita kembali menjadi yang terbaik. Terbaik dalam semua urusan. Terbaik sebagai suami, terbaik sebagai istri, terbaik sebagai orang tua, terbaik sebagai anak, terbaik sebagai pemimpin, terbaik. Pokoknya dalam semua urusan. We must be the best. Kita harus menjadi yang terbaik. Karena itu mau Tuhan. Kalau begitu, Tuhan mau kita sukses, Tuhan mau kita bahagia, Tuhan mau kita menjadi orang yang terhormat, Tuhan mau kita punya muru'ah, Tuhan mau kita tidak gagal dalam hidup kita. Itulah maka kemarin ada peristiwa Ramadan. Nah, saudara-saudara, ini kalau mau saya bincangin panjang, lebih panjang lagi, tapi insya Allah, ini mohon maaf, ini mungkin saya butuh menyediakan waktu sekitar 20 atau 10 menit ke depan, atau berapa menit lah, sampai, karena saya harus agak jauh nih, berangkat ngisi khutbah Jumatnya. Jadi, insya Allah nanti kita bisa bertemu kembali, tapi kalau ada pertanyaan, saya masih punya waktu untuk bertanya. Tadi saya lihat ada yang bertanya tentang nomor HP, nomor HP saya itu yang sudah ada WA 0811 600 1973. Jadi nggak sulit. 1973 itu tahun lahir saya, karena saya lahir tanggal 1 Januari 1973. 0811 600 1973. Nah, itu insya Allah nanti silahkan minta ke saya melalui WA untuk dimasukkan dalam daftar broadcast saya. Dan banyak tausiah-tausiah saya juga bisa dicek di akun channel saya di YouTube. Dan juga boleh cek di FB, ya, fanpage saya. Banyak juga yang sering saya belakangan lebih suka men-share kutipan-kutipan buku ini. Pada hari ini ada berapa kutipan buku saya share, yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam, saya pikir itu. Insya Allah kalau ada pertanyaan saya tunggu. Kalau tidak ada, saya serahkan ke moderatornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Pak Ustadz. Sebelumnya saya mohonkan untuk memandu untuk berdoa Pak Ustadz. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma dafa'na al-wala'a wal waba'a wal bala'a wal fahsya'a wal munkar was-suyuf al-mukhtalifah wasyada'id al-mihan ma zahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimin 'ammah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wassallallahu wasallam ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Terima kasih Pak. Alhamdulillah. Ya, Terima kasih Pak Ustadz sama-sama. yang telah memberikan ilmu kalimah yang insya Allah dapat memandu dan menuntun kita pada kita semua untuk menuju kebaikan. Insya Allah. Tak terasa kita udah berada di penghujung acara halal bihalal tahun ini ya Pak ya. Sebelumnya saya mohonkan maaf atas kekurangan serta kesalahan dalam bertutur selama rangkaian acara. Ya semoga akan ada acara silaturahim dan acara-acara lainnya ya Pak. Selanjutnya Pak dimohonkan Pak. Insya Allah. Siap. Ya, terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Saya tinggalkan grup ya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin sebelum berakhir kita bisa foto bersama ya. Saya bukan foto capture ya. Ya, posisi tangannya bisa gini ya. Ya. Mas Roni Asri. Udah semua? Ya, 1, 2, 3. Oke, sudah.